Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di hari ini kalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran kimia untuk pertemuan kedua yang tentunya masih kita bahas tentang kelanjutan dari senyawa hidrokarbon. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu untuk menentukan tata nama dan rumus struktur dari alkana. Anak-anakku sekalian, seperti Ibu pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa alkana itu adalah merupakan hidrokarbon jenuh yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Adapun rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, dalam rumus ini perbandingan jumlah atom C dengan atom H sama dengan N berbanding 2 kali N plus 2. Contohnya, jika C sama dengan 1, maka H-nya adalah 2 kali 1 ditambah 2. Sehingga rumus molekulnya adalah CH4. Lalu jika C sama dengan 2, maka H-nya sama dengan 2 kali 2 ditambah 2. Sehingga rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, begitupun jika C-nya sama dengan 3, maka H sama dengan 2 kali 3 ditambah 2, sehingga rumus molekulnya adalah C3H8. Nah, anak-anakku, dengan cara yang sama maka kita akan lihat deretan alkana-alkana tadi di dalam tabel ini. Nah, deret yang kita peroleh inilah yang disebut dengan deret homolog alkana. Dimulai dari C yang pertama, ini adalah merupakan alkana yang paling sederhana, ini sampai C yang 10, yaitu memiliki rumus molekulnya C10H22. Nah, anak-anakku, deret homolog alkana ini adalah merupakan deret alkana yang kalian harus kuasai untuk nanti memasuki tata nama alkana. Pada deret homolog ini ada nama alkananya, kemudian ada rumus molekulnya dan ada rumus struktur. Nah, mengapa deret ini disebut deret homolog? Ternyata ini adalah karena memiliki perbedaan yang sama dari satu suku ke suku yang lainnya. Contoh, kita ambil dari deret pertama ke deret kedua, C-nya berbeda 1, ini 1, yang deret kedua adalah 2. Lalu H-nya dari 4 ke 6 tentunya berbeda 2. Sehingga perbedaan dari suku pertama menuju suku kedua adalah sebesar CH2. Begitupun untuk deret kedua dengan deret ketiga. Di sini C-nya 2, deret ketiga adalah 3. Tentunya ini selisihnya 1. Dan H dari 6 menjadi 8. Nah, ini tentunya berbeda sebanyak 2H. Nah, jadi untuk deret homolog ini setiap suku memiliki perbedaan yang sama, yaitu CH2. Nah, anak-anakku, dalam nama dimulai dari yang paling sederhana yaitu metana, C-nya 1. Kemudian yang kedua adalah etana, yang ketiga adalah propana, keempat butana, yang kelima pentana, yang keenam heksana, yang ketujuh heptana, yang kedelapan oktana, ke-9 nonana, dan ke-10 adalah dekana. Nah, untuk rumus struktur, nah ini kenapa CH4, kenapa seperti ini, Ibu akan jelaskan. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana yaitu CH4. Nah, C itu seperti kita ketahui dia punya 4 elektron valensi, sehingga untuk mencapai kestabilannya dia butuh 4 atom H. Nah, ini namanya juga rantai hidrokarbon, otomatis hanya terdiri dari 2 unsur yaitu hidrogen dan karbon.
Nah, kita ibaratkan karbon itu punya 4 tangan. Jadi dia selalu punya 4 tangan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tangan-tangan itulah nanti yang akan berikatan dengan C maupun dengan H. Nah, ini Ibu berikan satu contoh dengan gambar yang menggunakan molimod atau model atom. Nah, ini C yang tengah, kemudian C ini akan mengikat 4 atom hidrogen. Ini yang berwarna putih. Nah, sehingga satu C hanya ada 4. Untuk deret yang kedua yaitu etana atau rumus molekulnya C2H6. Ini rumus strukturnya seperti ini, CH3, CH3. Kenapa demikian? Nah, C dengan C akan berikatan sehingga satu tangan dari C ini sudah dipakai untuk berikatan dengan C. Maka sisanya 3 tangan akan dipakai berikatan dengan 3 atom H. Begitupun karbon yang kedua, satu tangannya sudah berikatan dengan C yang pertama, sisanya 3 tangan lagi akan dipakai berikatan dengan H. Nah, kita lihat lebih jelasnya dengan menggunakan model atom. Ini adalah karbon, ini adalah karbon. Jadi satu tangan mereka sudah dipakai untuk berikatan. Sisanya masing-masing karbon punya 3 tangan lagi yang akan dipakai berikatan dengan 3 atom H. Sehingga dalam deret kedua ini C-nya 2, H-nya ada 6. Nah, begitupun untuk deret yang ketiga yaitu propana yang memiliki rumus molekulnya C3H8. Ini terjadi rumus strukturnya menjadi CH3, CH2, CH3. Nah, ini kenapa demikian? Satu C yang ujung kiri tangannya sudah dipakai berikatan dengan C yang tengah 1. Sisanya tinggal 3 tangan lagi. Lalu C yang tengah tangannya sudah dipakai 2 ke kiri dan ke kanan, maka sisanya tinggal 2 tangan lagi, maka akan dipakai berikatan dengan H. Nah, C yang paling kanan ini sudah dipakai berikatan dengan yang tengah satu tangannya, sehingga sisanya ada 3 tangan lagi. Nah, kita lihat di rumus struktur yang menggunakan molimod. Nah, ini adalah karbon 3 buah sudah berikatan. Jadi satu tangan mereka masing-masing sudah dipakai berikatan. Sisanya tangannya akan dipakai mengikat H. Sehingga yang ujung kiri tinggal 3, maka inilah 3 atom H yang diikatnya. Sedangkan yang tengah ini hanya mengikat 2 atom hidrogen. Kenapa? Karena 2 tangannya sudah dipakai. Satu untuk berikatan dengan yang karbon sebelah kiri dan satunya lagi dipakai untuk berikatan dengan sebelah kanan. Begitupun untuk karbon yang ada paling kanan, karbon ini akan mengikat 3 atom H karena satu tangannya sudah dipakai berikatan dengan C yang tengah. Nah, inilah C3H8. Demikianlah anak-anakku, dengan cara yang sama maka terlihatlah rumus struktur masing-masing pada deret homolog ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menuju tata nama ada satu hal lagi yang harus kalian kuasai, yaitu alkil. Nah, alkil-alkil inilah nanti yang bertindak sebagai cabang. Apa itu alkil? Jadi alkil itu ada senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen, sehingga rumus umumnya adalah CnH2n-1. Nama alkil diambil dari nama alkana di mana ana ini diganti dengan akhiran il. Contoh, ini adalah gugus yang pertama yaitu metil. Ya, metil diambil dari nama metana. Metana ananya diganti menjadi il, makanya jadi metana menjadi metil. Rumusnya dari CH4 menjadi CH3 karena hanya berkurang 1. Begitupun untuk gugus yang kedua yaitu dari etana. Etana namanya menjadi etil. Etana nanti kehilangan satu atom H menjadi C2H5. Nah, C2H5 bisa ditulis menjadi terurai seperti ini, CH3CH2. Nah, untuk gugus alkil yang ketiga yaitu propil. Propil dari nama yang berasal propana.
propana diambil namanya menjadi propil, ananya hilang ganti oleh il, makanya namanya menjadi propil. Propana yaitu C3H8, maka pada saat menjadi alkil menjadi C3H7, atau kalau ini kita uraikan menjadi CH3, CH2, CH2. Nah, propil ada dua bentuk. Kalau lurus maka namanya propil, tapi kalau dia dijadikan sebagai cabang, dia namanya berbeda, yaitu menjadi isopropil. Nah, untuk yang lainnya ada butil, ada sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Gugus-gugus alkil inilah nanti yang akan menjadi cabang pada rantai utama. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke tata nama alkana. Penamaan senyawa karbon ini didasarkan pada aturan dari Himpunan Kimia Sedunia atau IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Anak-anakku, karena alkana itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada alkana rantai lurus dan ada alkana rantai yang bercabang. Kita akan bahas dulu bagaimana memberikan nama untuk rantai yang lurus. Nah, nama alkananya diambil berdasarkan jumlah atom C pada deret homolog dan diberi awalan N kecil, yaitu dari kata normal. Contoh, yang pertama adalah C-nya ada 4. Ini namanya sesuai dengan deret homolog, yaitu normal butana. Nah, untuk penulisan bisa kita ringkas atau bisa kita sederhanakan menjadi CH3, CH2 2 kali CH3. Karena di sini CH2-nya ada 2 kali, sehingga kita kalau hitung sama jumlahnya dengan yang awal. C ini 1 ditambah 2 buah CH2 jadi 3 ditambah 1 CH3. Nah, ini sama, namanya adalah normal butana. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 5 buah C, di mana yang ujung-ujung ini adalah CH3, sedangkan yang di tengah adalah CH2 sebanyak 3 kali, sehingga namanya ini sesuai dengan deret homolognya, yaitu normal pentana, atau bisa kita singkat penulisannya disederhanakan menjadi CH3 CH2 3 kali CH3. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini karena ada 6 buah atom karbonnya, maka namanya adalah normal heksana, atau kalau kita tulis sederhananya CH3 lalu CH2 4 kali karena CH2-nya ada 4 buah dan CH3. Ini kalau kita hitung 1 tambah 4 tambah 1 menjadi 6. Nah, inilah cara memberi nama untuk rantai yang lurus. Bagaimana sekarang kita akan memberikan nama pada rantai yang bercabang? Aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan rantai induk atau rantai utama, yaitu rantai atom karbon yang terpanjang. Berilah nomor pada rantai induk dimulai dari ujung rantai yang terdekat ke cabang, karena tujuannya adalah supaya cabang itu punya nomor sekecil mungkin. Lalu berikutnya menentukan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Selanjutnya, jika cabang lebih dari 1 dan sejenis, maka diberi awalan Yunani. 2 sama dengan di, 3 itu tri, 4 tetra, dan 5 penta. Kemudian jika cabang lebih dari 1 dan berbeda jenis, maka penamaannya berdasarkan urutan abjad. Contoh, etil ditulis lebih dulu dari metil. Lalu berikutnya adalah posisi cabang dinyatakan dengan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan koma, dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan jeda atau tanda strip. Nah, bagaimana sekarang kita mengurutkan penamaannya? Maka tulislah nomor cabang terlebih dahulu, ikuti dengan nama cabang, baru yang terakhir adalah nama alkananya atau nama rantai induknya. Contoh yang pertama, ini terdiri dari 4 rantai karbon di mana ada cabang di nomor 2. Penomoran harus dari sebelah kiri karena
Kalau dari sebelah kanan nomor cabang lebih besar. Nah, sekali lagi ini adalah rantai terpanjangnya ada 4, maka namanya butana. Yang tidak termasuk rantai utama berarti sebagai cabang. Nah, cabang ini namanya metil karena hanya satu C-nya. Kemudian lihatlah bahwa cabang ini terikat pada nomor 2. Sehingga kita akan urutkan penamaannya nomor 2 dulu. Jadi letak cabang dulu, yaitu 2 karena cabangnya metil, jadi 2 metil. Lalu karena rantai induknya ada 4, maka namanya menjadi 2 metil butana. Nah, contoh berikutnya adalah untuk senyawa yang memiliki cabang yang sama. Nah, ini ada rantai sebanyak 5, kemudian cabang ada 2 buah. Nah, penomoran tentunya ini diambil dari nomor satunya dari sebelah kiri karena ujung sebelah kiri lebih dekat ke cabang. Maka inilah yang berhak nomor 1. Sehingga cabang ada di nomor 2 dan 3. Karena rantai induknya ada 5, maka ini namanya adalah pentana. Lalu cabangnya ada 2 jenis, ya. Ada 2 buah dan sejenis, maka diberilah nama dimetil. Nah, untuk penamaannya karena cabangnya di nomor 2 dan 3, maka kita letakkan koma di tengahnya sehingga namanya 2,3 dimetil pentana. Baik, untuk contoh berikutnya adalah cabangnya berbeda. Jadi lebih dari 1 dan berbeda jenis. Oke, ini rantai utamanya ada 6, lalu penomoran tentunya harus diawali dari sebelah kiri karena cabang lebih dekat ke sebelah kiri dibandingkan ke sebelah kanan. Maka cabang ada di nomor 2 dan di nomor 4. Nah, karena ini ada 6, maka nama alkananya heksana. Cabang di nomor 4 itu etil, dia lebih dulu abjadnya dibandingkan dengan metil. Maka namanya nomor 4 dulu, 4 etil 2 metil heksana. Nah, demikianlah anak-anakku untuk pemberian nama. Nah, sekarang selain pemberian nama, kalian juga harus bisa menuliskan rumus struktur alkana. Tulislah rumus struktur senyawa yang memiliki nama berikut. Yang pertama 3 etil 2 metil pentana. Yang kedua 4 etil 2,5 dimetil oktana. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Pertama, tentunya tahapannya adalah membuat dulu rantai induknya, yaitu ikatan C dengan C dulu. Lalu yang kedua, tentunya jangan lupa memberi nomor, dan yang ketiga adalah menambah cabang-cabangnya. Oke, cara penyelesaian untuk nomor 1, karena pentana, maka kita buat rantai karbon sebanyak 5 dan jangan lupa beri nomor. Untuk penomoran boleh dari kiri maupun dari kanan. Lalu lihatlah di nomor berapa ada cabang. Nah, ternyata di nomor 3 dan di nomor 2. Maka di nomor 3 ada etil, letakkanlah CH2CH3. Lalu di nomor 2 ada metil, maka letakkanlah CH3. Nah, langkah terakhir adalah melengkapi atom H. Nah, atom C yang pertama harus mengikat 3 atom H. Karena apa? Karena di sini sudah dipakai 1 tangannya. Lalu yang nomor 2 hanya kita letakkan 1 atom H. Kenapa hanya 1? Karena dia mengikat cabang, jadi sudah berikatan dengan C dari cabang. Sebelah kiri mengikat yang nomor 1 dan sebelah kanan mengikat yang nomor 3. Begitupun untuk karbon nomor 3, kita letakkan hanya 1 karena tangan yang kiri mengikat nomor 2, tangan yang kanannya mengikat nomor 4, sedangkan yang ke bawah mengikat cabang. Dan nomor 4 di sini kita berikan atom hanya sebanyak 2. Kenapa? Karena C yang nomor 4 ini sudah dipakai 2 tangannya untuk mengikat nomor 3 dan mengikat nomor 5. Sedangkan karbon yang nomor 5 hanya terpakai 1 tangan dengan nomor 4. Makanya ditambahkanlah 3 atom H. Pokoknya kalau dia ada di ujung-ujung pasti H yang dibutuhkan adalah 3. Sedangkan kalau dia ada di tengah tanpa mengikat cabang pasti H-nya dibutuhkan sebanyak 2.
Nah, begitupun untuk untuk rantai terpanjang dalam soal nomor B. Karena oktana, maka kita buatlah 8 atom karbon. Lalu beri nomor seperti halnya yang tadi, boleh dari kiri, dari kanan. Nah, lihat nomor berapa yang ada cabang. Ternyata di nomor 4 ada etil, maka letakkan di nomor 4 etilnya. Lalu di nomor 2 dan 5 ada metil, maka letakkanlah metil di nomor 2 dan 5. Langkah selanjutnya tentunya melengkapi dengan H. Kemudian bagaimana kalau ada soal yang tanpa cabang? Contohnya, tulislah rumus struktur dari normal heksana. Nah, caranya sama, tentunya karena heksana itu ada 6, maka tulislah rantai karbonnya sebanyak 6. Langkah terakhir adalah melengkapi dengan H. Yang ujung-ujung diisi oleh 3 karena satu tangannya sudah dipakai, sedangkan yang tengah-tengah kita isi 2 hidrogen karena kiri kanannya sudah terpakai berikatan dengan C yang lainnya. Demikianlah untuk menuliskan rumus struktur. Nah, adapun sifat-sifat alkana yang harus kalian ketahui. Pertama, alkana itu ternyata tidak larut dalam air. Makin besar MR-nya, maka titik leleh dan titik didihnya juga makin tinggi. Dalam jumlah atom C yang sama, maka semakin banyak jumlah cabangnya, akan semakin rendah titik didihnya. Jadi kalau yang lurus dibandingkan dengan yang bercabang, maka yang lurus lebih tinggi titik didihnya. Dan wujud untuk C1 sampai C4, maka dia berwujud gas. Dari C5 sampai C17 berwujud cair. Sedangkan dari C18 ke atas adalah berwujud padat. Nah, untuk sifat kimianya, pertama sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi. Yang kedua adalah dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, yang terakhir adalah kegunaan dari alkana. Yang utama, alkana ini dipakai sebagai bahan bakar. Ya, alkana ini dipakai untuk mengisi gas LPG, lalu bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Berikutnya adalah dipakai dalam bahan industri. Seperti contohnya adalah bahan baku untuk industri plastik, pupuk, dan deterjen. Yang berikutnya adalah untuk rantai panjang, alkana rantai panjangnya dipakai sebagai pelumas. Ya, untuk pelumas seperti halnya oli. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.